nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jamaah sekalian, azakumullah, alhamdulillah kita sampai detik ini begitu banyak menerima anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bisa melaksanakan amal-amal saleh. Alhamdulillah, bi nikmatihi tatimmus shalihat. Maha suci Allah, terpuji Allah, segala puji milik Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa beramal saleh dengan nikmat tersebut. Nikmat pada badan kita, harta kita, dan juga nikmat pada lingkungan sekitar kita. Alhamdulillah. Insyaallah di pertemuan halaqah kali ini dalam kajian hadis Arba'in An-Nawawi, hari ini subuh ini kita akan mempelajari hadis kedua setelah kita mentadaburi mempelajari hadis yang pertama tentang keikhlasan di dalam niat, dan amal itu harus ada niatnya. Hadis yang kita bahas hari ini al-hadis tsani, hadis kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Hadisnya lengkap dengan rawi dan sumber periwayat pertamanya, yaitu dari masih Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Di hadis yang kedua ini agak panjang, ya kita bacakan dulu hadis dan terjemahnya, nanti syarahnya supaya mempersingkat waktu. Kita dari awal baca. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami, kata Umar bin Khattab, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, di suatu hari, ittala'a 'alaina rajulun, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, bayadi asyabi syadidu sawadis sya'r, dengan berbaju putih yang sangat putih, juga dengan rambut yang sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak pada orang ini bekas-bekas sebuah perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, seorang di antara kami pun tidak ada yang mengenalnya.
hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu muncul, datang tiba-tiba dan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang ini menempelkan kedua dengkulnya kepada dengkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhdaihi. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala, kemudian dia berkata atau bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Ceritakan kepada saya tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, Al-Islamu, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau juga menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, engkau juga melaksanakan saum di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu atau engkau juga berhaji ke Baitillah jika engkau mampu pergi di jalannya. Qala, orang itu berkata, "Shaddaqta, kamu benar." Qala, kemudian dia bertanya lagi, Kola, di sini ada kola banyak. Kola yang pertama itu adalah kata orang yang tadi, kamu benar. Kola fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kemudian Umar berkata, kami kaget dia bertanya tapi dia membenarkan. Kola, kemudian orang itu yang datang tiba-tiba itu bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Atau orang itu berkata lagi, karena kata-katanya itu seperti pertanyaan, jadi saya katakan seperti itu. Fa akhbirni anil iman. Muhammad, kan tadi ada Muhammadnya ya. Jadi seolah-olah dia tuh makna Muhammad. Sekarang ceritakan kepada saya apa itu iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baiknya dan yang buruknya. Qala, orang itu berkata lagi, shaddaqta, kamu benar. Qala, kemudian orang itu berkata lagi, fa akhbirni anil ihsan. Fa akhbirni anil ihsan. Sekarang ceritakan kepada saya tentang ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah
seolah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu yang ketiga pertanyaannya. Kemudian Rasul menjawabnya, qala. Kemudian yang keempat, orang itu berkata lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Sekarang Muhammad, ceritakan kepada saya tentang hari kiamat. Ceritakan kapan hari kiamat itu terjadi, gitu. Karena jawaban Nabi, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam. Tidaklah orang yang ditanya itu tentang pertanyaan ini lebih tahu minas sa'il, dari yang bertanya. Itu jawaban Nabi. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Gitu kata Rasulullah. Qala, orang itu berkata lagi, fa akhbirni an asrat fa an amaratiha. Di sini, di hadis ini, an amaratiha. Kalau begitu, ceritakan saja kepadaku tanda-tandanya saja. Qala, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan yang ini, tandanya. Antalidal amatu rabbataha. Di antaranya, jika seorang hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal auratal alata ri'a asya'i. Wa antaral hufatal aurata. Dan ketika engkau memperhatikan, melihat orang yang tidak bersandal, tidak berbaju, bahasa kita tuh nyeker, ditaranjang. Al-alata, orang yang susah, orang miskin. Ri'a asyad, penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat nanti orang yang seperti itu, bertelanjang kaki, telanjang badan, miskin, menggala kambing, tapi mereka itu yatatawaluna fil bunyan, berlomba untuk mempertinggi paluhur-luhur dalam membangun bangunan. Qala, kemudian Umar berkata. Nah, jadi kolanya itu sama ya, tapi ini siapa yang berkata? Sekarang qala, Umar berkata. Summan talaqo, kemudian orang itu setelah bertanya tadi dijawab oleh Rasulullah, pergi. Pergi begitu saja. Falabistu malian, kemudian aku menunggu agak lama. Summa qala li, kemudian Rasulullah bersabda atau bertanya kepada saya, kata Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu nggak siapa yang tadi bertanya? Qultu, aku menjawab, kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa innahu Jibril, yang tadi itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, agama Islam ini. Rawahu Muslim. Hadis ini yang meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullah. Nah, hadisnya cukup panjang nih, 3/4 halaman dalam kitab. Jamaah azakumullah. Hadis yang kedua ini
ringkasan awalnya dulu sebagai pembukanya sebelum kita bahas tentang syarahnya. Ini hadis tentang satu, rukun Islam, dua, tentang rukun iman, itu. Kemudian tiga, tentang ihsan, empat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Memang tanda hari kiamat banyak, hadisnya banyak. Tapi di sini, di hadis ini simpel, di antaranya tanda-tanda kecil. Ya, nanti kita bahas. Hadzal haditsu haditsun 'azimun bayyana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkanal Islam wa arkanal iman. Ini hadis yang sangat agung. Rasulullah menjelaskan tentang rukun-rukun Islam dan rukun iman. Wa bayyana fihi ihsan, juga dijelaskan apa itu ihsan. Wa bayyana fihi syai'an min alamatis sa'ah, dan juga dijelaskan dalam hadis ini tentang di antara tanda-tanda hari kiamat akan datang itu. Wa hadza al hadits bayyana dina kullahu. Ini hadis menjelaskan agama Islam secara total, keseluruhan. Wa anna ad-dina maratibun. Agama Islam itu memang bertahap, ya, atau tertib. Wan nasu laisu ala haddin sawain fi ad-din. Dan manusia itu tidak sama di dalam beragama Islam itu, ya, berbeda-beda ketika mereka menjalankan agama Islam, ya. Jadi tahapannya begini, faminhum, di antara mereka al-muslimu, ada yang muslim, summal mu'minu, kemudian mukmin, summal muhsin, kemudian ihsan. Ini hadhihi maratibu ba'duha fawqa ba'din. Ini satu dengan yang lain, termasuk ini tingkatan. Kalau dulu kita pernah belajar sejak kecil, masih TK itu diajarin sama Pak Kiai itu kan yang ngajarin rukun agama itu ada 3 tertibnya. Rukun agama itu ada 3, 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Makanya suka disebutkan puncak tertinggi dari kita beragama Islam adalah ihsan. Ihsan adalah destinasi, kalau bahasanya targetnya ihsan. Ya gitu, dengan dalil alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Kahfi, kemudian dalam surat Al-Mulk. Ya, itu. Karena tidak sama orang itu. Ada yang memang dia fokus pada keislaman, kemudian keimanan dan ihsan. Yang penting beragama Islam aja. Seharusnya harus mencapai 3 tingkatan, iman, Islam, iman. Tapi dibalik, ada yang iman dulu, Islam, ihsan, ada yang begitu juga ya. Baik, kita lanjutkan dulu penjelasannya. Hadhihi maratibu ba'duha fawqa ba'din wa ba'duha awsa'u min ba'din. Ini tertibnya urutan dalam agama Islam, dan satu dengan yang lainnya ada yang lebih luas dibanding dengan yang lainnya lagi gitu. Illa annahu la budda min ahadin hadhil maratibi hasbal istita'ah. Tetapi sesungguhnya di antara tertib maratib yang 3 ini, Islam, iman dan ihsan, itu harus dilakukan, harus dijalani semaksimal mungkin sesuai kemampuannya. Gitu. Qauluhu bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita hadis bahwa katanya ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab, faqad kana sahabatu radhiyallahu anhum min adatihim annahum yajlisuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna minhu wa yastarshiduna minhu.
Sahabat Nabi itu sehari-hari kebiasaannya berkumpul dengan Nabi untuk mendapatkan ilmu, belajar. Jadi halakoh seperti ini, itu kegiatan sahabat sehari-hari. Tentu saja yang dimaksud bukan 24 jam seperti itu. Mereka juga ada yang bekerja, ada yang berkebun, ada yang berdagang dan lain sebagainya. Tetapi ada kebiasaan rutin, karena Nabi adalah guru, karena Nabi adalah pembawa wahyu, pasti ditunggu wahyu dan ilmunya. Nah, kebiasaannya berkumpul. Satu ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, datanglah yaitu laki-laki itu. Nah, apa yang diajarkan Nabi selalu di dalam halakoh sehari-harinya yaitu tentang agama. Dan sahabat suka bertanya, wa yas'alunahu an umuri dinihim wa dunyahum. Kadang sahabat itu bertanya tentang urusan agama atau urusan dunia. Wa fi jalasatihi min jalasatihi ma Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim rajulun fi suratin ajibah. Satu ketika dalam halaqah berkumpul, tiba-tiba datang orang. Istilahnya datang tadi undang ujug-ujug kurunyung aya jalmi, ya. Dengan kondisi syadidu bayadis thiyab. Dia itu ajibah, aneh, datangnya tiba-tiba aneh, ya gitu. Terus lam yakunu ya'lifuna, gitu. Mereka itu tidak mengenalnya, ya. Dan juga mereka tidak tampak pada sahabat ini. Orang ini tiba-tiba datang, ya. Ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Orang enggak dikenal datang tiba-tiba, lamun bahasa orang mah cologog gitu ya. Gitu ya. Fa hadza minal ajaib. Ini adalah keajaiban. Maksudnya ajaib itu keanehan. Ini sudah menjadi bahasa kita, Pak, ajaib. Ajaib itu bahasa Arab jama dari ajibah, aneh. Ajib. Kalau ajaib jama, keanehan, keajaiban. Bahasa orang kampungnya amazing, ajaib. Itu. Mun ke orang terminal ajib. Ajaib. Apa keanehannya? Li'annahu law kana min ahlil baladi la'arafu. Kalau dia memang penduduk sekitar pasti sahabat pada tahu si fulan. Fadalla ala annahu min kharijil balad. Ini menunjukkan mungkin ini orang luar. Walakin laisa alaihi atharus safar. Tapi seandainya dia orang dari jauh, tapi enggak kelihatan haheho, enggak kelihatan kotor, enggak kelihatan bekas debu gitu kan. Bajunya saja putih bersih, rambutnya aja hitam tak ada debu. Kan padang pasir begitu, kalau jalan di padang pasir suka ada kotor. Kalau perjalanan jauh kan begitu. Muncul orang mah kuleuhe gitu kan. Ya kan jalan jauh kan di ke gunung, ke kebun kan pasti ada debu segala macam. Ini orang datang tiba-tiba nggak ada yang kenal, tapi bersih. Masya Allah gitu ya. Ini keanehan. Iya. Li'annal adata annal musafir yakunu sa'san. Memang kebiasaan orang yang bepergian pasti kondisinya itu kucel. Asy'atha akbar, berdebu ataupun mungkin gitu ya, agak itulah capek lah. Kama fil hadis, li'anna safar yaqtadi annal insan la ya'tani bi nafsihi aw bihindamihi aw bijismihi. Karena memang kebiasaan kalau pergi-pergian pasti suka ada pengaruhnya kepada badan kita ya, seperti itu. Allah alam. Fa hadzal rajulu laisa ghariban wa laisa muwattinan. Ini dan orang ini memang tidak asing dan bukan orang asing, tapi juga bukan penduduk sekitar. Li'annahu la yadhuru alaihi alamatus safar. Tidak tampak orang yang bepergian jauh, seperti orang kampung saja datang dekat. Li'annahum la ya'rifunahu, tidak ada yang mengenalnya walau kana fil baladi la'arafu. Kalau orang negeri pasti dikenalnya. Wa tabayyana fil akhiri anna hadzal rajul huwa Jibril. Ternyata memang itulah malaikat Jibril yang
menyerupai manusia. Memang ciri-ciri dari malaikat Jibril itu sering datang kepada Rasulullah dengan bentuk laki-laki, dan laki-lakinya itu belakangan setelah sering Nabi melihatnya, ini datang lagi Jibril seperti ini. Ternyata ada sosok sahabat Nabi yang penampilannya mirip dia, tapi ya taunya itu belakangan aja. Ada namanya Diyah Al-Kalbu, mirip banget nih gitu kan. Namun mencek rumah dedegnya, tongkrongannya tuh mirip dia itu malaikat Jibril itu. Gitu. Wallahu alam. Wa kana Jibril alaihi salam yati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghalibi fi surati rajul. Memang begitulah malaikat Jibril kalau datang selalu dengan berupa laki-laki. Itu kalau datang gitu ya. Soalnya kalau aslinya Jibril itu menyeramkan karena sayapnya satu saja kalau dipekakan dunia gelap. Allah. Satu sayapnya saja dibukakan begitu gelap dunia. Itu sosok aslinya Jibril katanya. Allah alam. Lianna bani Adam la yastati'una ru'yatal malak ala khilqatihil malaikah. Karena memang manusia tidak bisa melihat malaikat. Jadi supaya bisa terlihat, dia akan menyerupai manusia lagi. Gitu. Fakana yati fi surati rajulin hatta la yanfuran nasu minhu, supaya manusia tidak lari kalau dibil datang, maka berbentuk manusia saja. Gitu. Memang ada di dalam hadis begitu. Malaikat Jibril ada di atas Nabi Muhammad, dan ke atas ditakut. Wala yastahhisu minhu, dan tidak membuat kaget pada orang-orang. Hadza huwal ghalib, inilah kebiasaan dari malaikat Jibril. Li'anna malaikata la tadhalu li bani adama fi suratihal haqiqiyah. Karena malaikat tidak akan menampakkan wujud aslinya di hadapan manusia. Illa inda nuzulil maut, kecuali jika datang sakaratul maut, maka malaikat akan menampakkan dirinya. Ya, awul azab, atau malaikat ketika memberikan azab. Ketika sakaratul maut akan tampak wujud aslinya, dan ketika menurunkan azab siksa. Fa idan zalal maut awil adab, jika kematian datang ataupun siksa, wal iyadu billah, naudzubillahi min dzalik, zaharatil malaikatu ala suratiha, malaikat akan datang dengan wujud aslinya. Kenapa? Karena manusia kalau sudah mau tidak bisa menyampaikan berita. Hei, aku didatangi malaikat jadi begini. Enggak, kematian. Udah mati kan? Orang disiksa hancur, enggak bakal menceritakan kembali kepada orang bagaimana. Itu. Jadi kalau sudah maut kemudian azab, mau cerita apa dia tentang malaikat? Dia terbawa mati. Jadi orang yang mati sudah tahu wujud malaikat, sebagaimana dia ketika dibangunkan kembali di kuburan, ada yang nanya. Itulah karakter malaikat. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Qala ta'ala, Allah berfirman, "Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin." Pada hari di mana malaikat itu mereka akan melihatnya, tidak ada kegembiraan pada orang-orang yang durhaka. Ini dalam surat Al-Furqan. Amma idza ja'u fi halatil amni fa innahum ya'tuna bi siratin ma'lufatin linnas. Kalau dalam suasana yang aman, yang kondusif, malaikat akan datang dalam bentuk yang sangat familiar, yang tidak menakutkan, yang tidak mengagetkan. Seperti datang kepada Nabi Muhammad pada waktu dengan bentuk manusia yang datang tiba-tiba. Nah, seperti itu. Fa innahum ya'tuna bi siratin ma'lufah linnas wallahu aqdaruhum 'ala tasawwur bisuwarin mukhtalifah. Dan Allah itu berkehendak dan maha kuasa jika hendak menampilkan malaikat dalam bentuk apapun. Salah saja dalam bentuk manusia. Jadi dalam bentuk apapun bisa. Makhluk yang lain, apa mungkin binatang dan lain sebagainya. Jadi kita harus hati-hati dan yakin.
Jangan-jangan yang datang kepada kita itu adalah malaikat, tapi bukan wujud asli. Itulah kenapa kita sehari-hari harus selalu soleh, zikir, khusyuk. Ada orang, nggak ada orang, gitu. Mau kita sedang sesuatu, kemudian malaikat datang dalam bentuk yang lain. Ketika Allah mengirimnya kepada kita, kan gitu. Kenapa hari ini mungkin tidak mustahil? Karena iman kepada malaikat, dan malaikat diciptakan untuk mengatur manusia, mengatur angin, mengatur air, mengatur gunung, ya kan begitu. Datang malam dan pagi, yu'aqibuna bil-laili wan nahar. Mereka itu menjaga manusia, mengatur urusan siang dan malam. Ada yang malaikat malam datangnya kapan? Waktu sore. Malaikat siang datangnya tadi waktu fajar, kan gitu. Allah. Nah, walam yara Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihil malakiyah illa maratain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat bentuk asli malaikat Jibril kecuali 2 kali. Nah, ini dia. Al-marratul ula, kali pertama Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya fi batha'i Makkah hinama istada bihil karbu min ada qaumihi. Suatu ketika di seputaran Mekah, di saat itu Nabi sangat susah karena begitu gencar penganiayaan dan terpaan, katakanlah intimidasi dari kaumnya. Jadi lagi kondisi yang sangat berat, ya, apa ya istilahnya, ya, karena dapat intimidasi, dapat penentangan dari kaumnya itu. Ra'a Jibril fil ufuk, beliau melihat Jibril di ufuk. Ufuk sudah baca bahasa kita ya, di ufuk. Ala suratihil malakiyah, dalam bentuk malaikat, kemalaikatannya aslinya. Ja'a inuhu wa yusabbiruhu ala ma yalqa. Jibril datang untuk menenangkan hatinya, ya, yang karob itu ya galau juga. Kemudian untuk memberikan kesabaran ala ma yalqa, dengan sesuatu yang menimpanya, gitu. Datang maka Jibril. Al-maratus tsaniyah, pada kali yang kedua, ini selama hidupnya Rasulullah datang Jibril dengan bentuk aslinya 2 kali. Yang kedua, ra'a Jibril fi suratihil malakiyah lailatal mi'raj. Datang Jibril kepada Nabi Muhammad dengan bentuk aslinya di malam Mi'raj. Mi'raj itu adalah ketika Nabi naik ke langit. Mi'raj. Jadi Mi'raj itu adalah naik secara vertikal. Nah, disitulah Nabi melihat Jibril yang asli. Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Sidratil muntaha itu adalah tempat yang muntaha, paling ujung di sana, paling tinggi. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, dan sungguh Muhammad telah melihatnya dalam bentuk yang lain, yang berbeda dari biasanya di dunia, di bumi begitu. Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Ini dalilnya bahwa Nabi Muhammad melihat langsung Jibril dalam bentuk aslinya. Amma fi baqiyatil ahwal fakana ya'ti ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin min ahsanir rijal. Kalau sehari-hari kejadiannya Nabi Muhammad hanya melihat Jibril
dalam bentuk manusia dengan bentuk yang sangat indah. Gitu ya, tidak pernah menakutkan, sangat indah sekali. Allah, kan Allah Maha Kuasa. Itu. Nah, yang dimaksud dengan syadidu bayadi thiyab katanya dengan pakaian yang sangat putih, minan nadhofah, sangat bersih. Syadidu sawadi sa'ar, sangat hitam rambutnya, berarti bisratin jamilah, sangat indah. Berarti Pak, rambutan teu hideung mah itu cantik. Artinya gini, dalam tongkrongan yang masih sangat indah dilihat gitu ya. Kalau rambutnya hitam gitu, Allah alam. Wa fi hadza dalilun ala anna talibal ilmi hinama yahduru inda majalisil ilmi yanbaghi lahu an yatajammal. Ini Pak, kalau kita ambil pelajaran dari hadis ini tentang ketika Jibril datang dalam pakaian yang bersih, rapi, badan yang sapi, rambut yang rapi, ini katanya pelajaran kalau kita belajar ilmu di masjid seperti di masjid harus rapi pakaiannya. Gitu nggak pantas gitu pakai singlet gitu kan. Walaupun boleh mubah, tapi pakai singlet gitu katanya. Ini pelajarannya. Mencari ilmu makanya santri atau pelajar kalau ke sekolah pakai seragam yang rapi. Yang kotor nanti ditegur gitu. Adabnya. Adab mencari ilmu, pakaian saja mesti rapi, mesti bersih. Gitu. Nggak apa-apa. Masalah mahal dan murah itu relatif. Yang penting rapi, bersih. Gitu. Nggak pantas mencari ilmu, anak datang ke pesantren pakai singlet atau bajunya dengan gaya-gaya artis gitu kan. Ya, bisa paham lah gitu maksudnya. Ya. Wa an ya'tiya bi suratin nadhifah jamilah, pakaian yang bersih, kemudian penampilan yang cantik dan yang pantas. Li'anna Jibril ja'a mu'alliman wa muta'alliman. Pada waktu itu Jibril datang sebagai penuntut ilmu, sebagai pengajar juga. Gitu. Penuntut ilmu bertanya kepada Nabi, mengajari ilmu karena membenarkan berarti dia tahu dan dia menyusun pertanyaan dengan rapih. Islam dulu, iman dulu, kemudian Islam, tanda kiamat. Berarti tertib itu ngajarin tertib gitu untuk memahami sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa min dzalika annahu 'allamahum kaifa ya'tuna ila majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajarkan juga bagaimana kalau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna majlisal ilmi majlisun waqar. Karena majlis taklim itu adalah tempatnya yang harus tenang. Enggak boleh gaduh, enggak boleh berisik, enggak boleh ya gitu, harus tenang gitu ya. Waliqa'u bir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliqa'u bil ulama'i, bertemu dengan para ulama. Nah, yan bagi an yakuna lahu istidad, harus punya persiapan. Ini adab, ini adab. Al adab qoblal ilmi, sering dikatakan adab sebelum ilmu. Wa ijlalul ulama matlub, menghargai, menghormati ulama itu sudah sangat dituntut. Li'annaka idza lam tuhillal alima wa tahtarimuhu lam tastafid minal ilmi. Kalau tidak menghargai ulama, tidak akan dapat ilmu sedikit pun. Fa qauluhu fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi adabun li talibil ilmi minha. Ketika Jibril duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah adabnya menuntut ilmu. Jadi berhadapan, menyepat tongong-tongong, diajar. Awalan, yang pertama, an yatajamala fi hayatihi wa suratihi, perbaguslah penampilan. Sanian anahu yalisu amamal mu'allim mufilan alaihi liyatalaqiya minhul ilma. Yang kedua, duduklah di depan guru dan menghadaplah untuk menerima ilmu. Wala yu'ridu anhu, dan tidak membelakanginya, aw yatafitu, atau luak liut, aw yamzahu, atau
canda awayan sagilu atau sibuk, bal yakunu mukbilan alal muallim bi jismihi wa fikrihi li alla takuma tafutahu fursatun ta'allum. Fokus gitu ya, jangan sampai ilmunya itu ada yang terlewat. Harus pikirannya, badannya fokus. Wallahu alam. Gitu. Nah, ada yang menarik ketika Jibril datang itu, fasnada rukbataihi ila rukbataihi, dia menempelkan dengkulnya kepada dengkul Rasulullah. Ini yang aneh. Ayat asnada Jibril itu rukbataihi ila rukbatil ladzi muqabilan lahu wa qariban minhu. Ini seperti orang yang akrab. Ya, dia mendekat kemudian menghadapnya. Ini juga yang dimaksud dengan ini wa fi hadza anna talibal ilmi yaqrabu minal muallim, harus mendekat jangan menjauh gitu kan. Di sini belajar duduknya di sana gitu, di jalan ini jangan jauh. Gitu umpamanya. Nah, gitu. Litakunal faidah muttasilah, supaya faidahnya terus ada. Amal ba'idu fa innahu la yasma, kalau jauh tidak bisa mendengar. Wa idza sami'a qala la yastawdihu saut, kalau dia menjelaskan tidak jelas nanti suaranya. Gitu. Kemudian wa wadha'a kafaihi ala beliau menyimpan telapak tangannya di atas paha Nabi. Aduh, ini paha Nabi disimpan telapak tangannya kira. Wada'a Jibril kafaihi ala fakhidaihi ai ala fakhdi Jibril. Fakhidai Jibril. Masya Allah gitu. Jadi gini. Jadi Jibril memegang tangan Rasul, kemudian diambil, disimpan di paha Jibril. Gitu ya, diulang begini. Jadi wada'a Jibril kafaihi, Jibril meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya. Maksudnya ala fakhidai Jibril, di paha Jibril. Jadi diginiin. Wa hadza fihi annal muta'allima yanbaghi an yakuna bi surati hadiatin muaddibatin. Ini katanya menunjukkan bahwa kalau thalibul ilmu itu, orang yang belajar itu harus dalam bentuk yang sangat hikmat dan penuh dengan adab. Wallahu alam. Wala yuksiru minal harakat, jangan banyak bergerak, awil iltifat atau banyak lurak lirik, aw minasyawagil atau kesibukan yang lain, alati tusqiluhu an tulaqil ilmi. Gitu. Jadi maksudnya kenapa Jibril menyimpan kedua telapak tangannya ya di atas pahanya? Sebentar, ini kita baca ya. Nah, jadi duduknya seorang yang thalibul ilmu tuh harus dulu memang begitu pemahamannya, bahwa dia menyimpan tangannya di tangan orang atau tangan kita. Tapi di sini disebutkan Jibril lah yang menyimpan telapak tangan di pahanya sebagai bentuk khidmat. Wallahu alam. Jadi gimana? Jibril datang kemudian begini. Nah, begitu. Ini kadang kalau kita gini kan, kalau kita begini, ada orang begini. Nah, jadi tidak boleh begini mukanya. Nah, gitu kan. Atau gitu. Atau gitu. Mungkin gitu ya. Tapi di antara adab juga begini, simpan tangannya. Gitu. Allah alam. Harus khidmat, tidak boleh bergerak. Ketika Jibril sebagai pencari ilmu, Allah alam. Kita luruskan seperti itu pemahamannya dari segi bahasa. Nah, kemudian Jibril bertanya dengan tenang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan bahwa pertanyaannya itu adalah pertanyaan tentang Islam yang pertama. Gitu ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam dengan jawaban yang merinci tentang rukun-rukun Islam. Jadi faqala Jibril bertanya atau berkata, akhbirni anil Islam. Kemudian
ceritakan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab gitu ya. Ai bayyana li haqiqatal Islam. Apa itu Islam kata Jibril? Li'annahu la budda min ma'rifati haqiqatil Islam. Setiap muslim harus tahu apa itu Islam. Ya, gitu. Fala yakfi annal insan yantasibu ila Islam. Tidak cukup orang itu saya Islam. Harus ada pengetahuannya. Au yaqulu ana muslim, saya muslim wa huwa la ya'rifu haqiqatal Islam. Mengaku muslim tapi tidak tahu apa itu Islam. Seperti contohnya ada orang, aku ini Pancasilais orang Indonesia, coba sebutkan 5 Pancasila itu apa? Iya, ayo gogorokan NKRI harga mati. Kalau ditanya apa Pancasila itu apa? Contoh itu contoh gitu kan. Berarti nggak sah itu. Sama, saya Muslim, coba sebutkan rukun Islam, mahuleng gitu kan? Ya itu nggak bagus itu. Ya. Wa huwa la ya'rifu haqiqatal Islam, tidak tahu Islam bagaimana mengaku muslim. Li'annahu idza lam ya'rif haqiqatal Islam lam ya'mal bihi, bagaimana dia bisa mengamalkan syariat kalau enggak tahu tentang macam-macam syariat Islam. Ini yang sering kita sebutkan, setiap muslim harus tahu tentang ajaran agamanya, apa saja, bab apa saja. Tadi itu kan bagaimana ngurus mayit, bagaimana dan semuanya kan kita harus tahu. Bagaimana cara salat yang benar. Ini baru rinciannya saja. Ya. Id kaifa ya'malu bi syai'in yajhaluhu. Bagaimana dia mau mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu? Salah rukunya, salah sujudnya kan salah. Bagaimana? Enggak benar nanti. Ya, fal Islamu la yakfi fihil intisab ma'al jahl. Di Islam itu tidak sah, tidak cukup mengidentikan saya dengan Islam tetapi bodoh tentang agama Islam. Ya gitu. Wallahu alam. Fabal la budda min ma'rifati haqiqatihi hatta yu'addihi 'alal wajhil matlub. Harus tahu hakikatnya, pelajarannya supaya kita bisa melaksanakan yang dituntut oleh Allah sebagai seorang muslim. Gitu ya. Maka Nabi merinci, Islam adalah antasyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakat wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lengkap seperti itu, ada 5. Islam adalah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Pasti ini nomor 1 nih dasarnya. Ini katanya adalah aturan administratif. Ya kan? Harus betul-betul dilafadzkan. Ada itu. Kemudian dia harus bentuknya kan ini fisik tuh. Apa? Ada lafaz syahadatnya, kemudian waktu qimas shalah ada bentuk salatnya. Itu kan. Waktu tiaz zakat ada bentuk nyata, dia mengeluarkan zakat dari hartanya yang diwajibkan Allah. Wa tasuma ramadhana ada bentuk yang nyata bahwa perutnya menahan lapar dengan saum bulan Ramadan. Fisik itu. Walaupun tidak kelihatan, yang tahu hanya Allah. Wa tahujjal baita in istata'ta ila sabil, dan melaksanakan ibadah haji yang physicality itu, yang ada kelihatan, ada tawafnya, ada sa'inya, ada lempar jumrahnya kan, ada sa'i. Kemudian ada wukuf di padang Arafah, itu kan yang nyata-nyata, itu Islam seperti itu. Harus tahu dan bisa mempraktekannya. Itulah Islam. Sering disebut sebagai bentuk-bentuk fisik. Syahadat dengan ucapan, salat dengan gerakan, zakat dengan hartanya, saum itu dengan kekuatan fisiknya, menahan lapar, tentu saja dengan menahan segala bentuk yang lainnya, dan haji adalah dengan harta, fisik dan mental. Haji itu dengan, makanya in istata'ta ilaihi sabila. Ada yang fisiknya jag-jag kuat, enggak punya fulus. Gitu ya. Kalau kata Ustaz Yusuf menaon iya, al-fulus, mulus, mafil fulus, mampus. Sedisut ya. Gitu. Artinya bahwa tetap unsur-unsur itu ada. Berarti kita dituntut untuk bisa berikhtiar, mencari nafkah, mengumpulkan uang untuk apa? Untuk ibadah, bisa haji, bisa umroh, bisa menafkahi istri kan begitu. Jadi diantaranya ada ibadah yang dibutuhkan secara fisik, mental, dan ada istilah pesak, fisik dan ada gitu kan. Iya betul, itu ibadahnya ya. Menikah pasti ada pesak, fisik dan pesek gitu. Kalau haji pesak dan fisik dan mental juga. Kenapa mental harus kuat? Karena di sana banyak hal yang menjengkelkan. Dari pengalaman berbagai orang itu kadang pika keheuleun teh aya we di ditu teh cenah. Gitu kan.
Sareng adat-adatan teh bakal bijil cenah nanti mah anu egois, anu keheulan, anu belikan teh ketika rombongan teh aya gitu kan. Nah gitu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Hadhil arkanul khamsah, ini rukun yang 5, labudda min adaiha ma'a i'tiqadil qalbi, harus dilaksanakan dengan keyakinan hati, wa mazada ala hadhi khamsah minal wajibat, dan apa yang selebihnya dari yang 5 ini, dari kewajiban-kewajiban selain yang 5 itu, aw minal mustahabbat, atau yang sunnah-sunnahnya. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Dari yang 5 ini salat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Saum, ada yang wajib, ada yang sunnah gitu kan. Zakat, ada yang zakat yang wajib seperti zakat fitrah, zakat tijarah, zakat pertanian. Ada juga yang sunnahnya, maksudnya itu sunnah itu dia tidak ditentukan, yang penting mah sedekah aja gitu. Allahu a'lam bishawab ya. Kalau haji ada. Ya, nanti ada yang wajib dan yang sunnahnya gitu kan. Yang wajib sekali, yang lainnya sunnah aja. Kayak umroh gitu kan. Allahu a'lam. Seperti itulah. Maka lakukanlah syariat Islam itu dengan sebaik-baiknya, ya. Wa tarkil muharramati wal makruhati fa innahu mukammalun li hadhil arkan. Dan tinggalkanlah yang haram-haram dan yang makruh, sebab dengan meninggalkan yang haram dan yang makruh ini akan menyempurnakan rukun Islam ini. Makanya istilahnya jangan sampai MJ, sholat jalan maksiat terus, dibalik sholat terus maksiat jalan. MJ, jangan begitu. Imma takmilan wajiban, sempurnakan melaksanakan kewajiban, wa imma takmilan mustahabban, sempurnakan yang sunnah-sunnah. Fahadihil arkanu minal asasat allati yaqumu 'alaihal Islam. Inilah dasar-dasar yang harus ditegakkan di dalam agama Islam. Summa ya'ti baqiyatul a'mal min wajibatin wa mustahab. Kemudian datanglah amal perbuatan yang lain di dalam agama Islam dari amalan yang tadi yang sunnahnya. Jadi yang pokoknya yang wajib dulu deh, sempurna. Jangan sampai nu wajib itu sempurna, nu sunnah tara. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Falan yanfa'hu ma'adaha minal wajibati awil mustahabat. Ya. Maka jika meninggalkan sesuatu dari yang itu tadi saya sampaikan, maka tidak bermanfaat melaksanakan yang wajib atau yang sunat. Jadi li'annahu lam yabin ala asasin fal bina'u inama yakumu ala asas. Jadi tidak membangun asas dasar agama, tidak membangun. Kalau kita meninggalkan salah satu dari yang 5 umpamanya, saya mah sholat aja, tapi puasa enggak gitu kan. Tidaknya itu harusnya ada uzur. Kalau sakit kan boleh gitu. Jangan begini dipilih-pilih. Harus semuanya dilaksanakan. Ya, yang 5 itu syahadat. Jangan saya mah syahadat hungkul. Sholat enggak bisa. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Gitu. Masalah kemampuan itu lain urusan. Kan gitu, jangan sampai menolak yang satu, gitu. Jadi tidak melaksanakannya bukan karena dia menolak, tapi karena uzur atau karena kemampuan. Saya belum mampu haji, berarti nggak usah maksain. Jadi agama Islam itu ada yang dilaksanakan oleh semua orang. Contohnya sholat, nggak perlu kaya dulu. Sholat mah nggak perlu kaya dulu. Nanti saya sholat udah kaya, enggak. Sholatnya yang miskin, yang sakit, yang sehat bisa sholat. Syahadat bisa. Nah kalau zakat yang muzaki, yang nisab dan sudah ada kewajiban zakat, nisab dan haul. Kalau haji sudah cukup harta dan dunia. Wallahu alam. Sampai sini dulu tentang hadis yang kedua, sampai pada rukun Islam. Nanti pada rukun iman insyaallah taala ya. Seperti itu. Yang penting hadisnya sudah saya terjemahkan tadi tentang 5 perkara. Ini hadis yang populer masalahnya, jadi bapak-bapak ibu sudah familiar. Kecuali nanti ada hadis yang baru kita baca, mungkin kita agak lebih fokus untuk apa sih maknanya. Kalau ini sudah familiar, kita hanya menguatkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada sedikit banyak sesuatu yang kita bisa ambil sebagai ilmu dari hadis ini. Jika ada yang salah, kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah
Syukran ala ihtimamikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling banyak halamannya.